Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini dan kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Mas Febri, terima kasih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Bersama saya di studio ada Mas Tama M. Langkun. Kata Mas Tama, kapan nih Mas Febri KPK mengganti seragamnya Pak Sofyan Basir dengan rompinya KPK nih, Mas Febri? Penetapan seseorang sebagai tersangka itu tentu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, sejauh ini dalam kasus PLTU Riau I, 3 orang yang kami proses. Ada satu proses penyidikan yang sedang berjalan untuk tersangka IM yang merupakan mantan Menteri Sosial ya, dan juga mantan pengurus Partai Golkar. Nah, proses penyidikan ini masih berjalan dan persidangan untuk satu orang terdakwa juga sedang berjalan. Jadi mari kita simak dulu fakta-fakta yang muncul. KPK tentu tidak boleh misalnya mentarget pihak-pihak tertentu. Kalau memang ditemukan nanti bukti permulaan yang cukup, tentu akan kami proses lebih lanjut. Kalau dari nama-nama yang muncul di persidangan, akankah ada nama prioritas berdasarkan fakta atau bukti-bukti yang sudah disiapkan oleh KPK, Mas Febri? Prinsipnya seperti ini ya, kami tentu melihat siapa pihak yang punya kontribusi cukup signifikan dalam sebuah perkara korupsi. Barulah setelah itu kami melihat apakah memang perbuatan-perbuatannya itu dapat dikategorikan korupsi atau perbuatan bersama-sama. Jadi tidak bisa serta-merta karena namanya sering disebut misalnya, maka otomatis orang tersebut pasti menjadi tersangka. Kemungkinan ada tersangka atau tidak nanti akan dianalisis lebih lanjut baik oleh jaksa penuntut umum di persidangan ataupun oleh penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan saat ini. Kalau misalnya dalam laporan perkembangan itu disampaikan ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab secara pidana misalnya, maka akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pimpinan. Kasus PLTU Riau I ini awalnya juga IM belum menjadi tersangka ketika tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Tapi dalam perkembangan proses penyidikan, ketika kami temukan bukti-bukti yang bagi kami meyakinkan, maka kami tingkatkan kasus itu ke penyidikan dengan menambah tersangka. Apakah mungkin ada tersangka yang lain? Mungkin saja kalau memang buktinya cukup. Tapi tentu bagi KPK kami tidak boleh misalnya mengatakan nanti akan jadi tersangka atau berandai-andai seseorang akan menjadi tersangka. Hal itu tidak boleh kami lakukan. Yang pasti kalau memang nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti akan kami proses. Ini bukan tanda bahwa KPK sebenarnya kurang percaya diri terhadap bukti-bukti yang dimiliki kan, Mas Febri? Kalau terkait dengan bukti yang dimiliki, saya kira untuk JBK sudah terbukti di persidangan ya. Dan soal percaya diri atau tidak itu tidak perlu dijawab ya atau tidak. Hal itu cukup ditunjukkan dengan penanganan perkara. Ketika setelah tangkap tangan kami tangani 2 orang sebagai tersangka dan kemudian ada bukti tambahan kami kembangkan pada 1 orang, apapun jabatannya akan kami proses. Nah, kalau memang ada pihak lain tentu diproses, tapi tidak boleh kami paksakan jika misalnya kriteria bukti permulaan yang cukup itu belum terpenuhi. Ya, Mas Tama. Mau klarifikasi sedikit ya, tadi soal rompi oren itu saya bicara soal dimintai pertanggungjawaban ya, bukan kemudian dipasang rompi oren. Tapi begini Mas Febri, ada hal yang menarik dalam pandangan saya. Ada pengakuan dari Eni Saragih ya, terkait dengan bagaimana kemudian uang-uang tersebut digunakan untuk munaslup partai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian KPK melihat persoalan ini? Artinya memang uang-uang yang digunakan untuk Partai Golkar termasuk pertanggungjawabannya dan bagaimana kemudian KPK akan menindaklanjuti informasi yang seperti ini? Terkait dengan aliran dana sebenarnya itu sudah terkonfirmasi. Jadi bukan hanya 1 orang yang mengatakan, tetapi ketika kami periksa juga panitia pada saat itu tentu juga pengurus panitia dari kegiatan Partai Golkar tersebut memang diakui ada sumbangan
dan kemudian 712 juta seingat saya sampai dengan saat ini yang dikembalikan ke KPK itu dijadikan berkas dan barang bukti. Nah ini yang penting untuk perbaikan ke depan. Sebenarnya bukan hanya terhadap satu kegiatan partai politik yang kami temukan bukti-buktinya. Ada kasus lain juga, misalnya kasus di Cirebon, itu ada kegiatan partai politik juga dalam acara Sumpah Pemuda pada saat itu dilakukan di Jakarta. Ada sumbangan dari kader-kadernya yang sayangnya partai politik kita sepertinya belum punya mekanisme filter atau verifikasi secara berlapis terkait dengan asal-usul sumber dana. Itu yang saya kira perlu diperbaiki ke depan. Sejauh ini aliran dana itu masih disebut sebagai sumbangan untuk kegiatan partai politik. Nah, tapi tentu itu akan menjadi bagian dari berkas dan akan dibuka juga di persidangan. Oke, Mas Febri, bagaimana dengan pertanggungjawabannya secara hukum? Karena kan begitu ada uang hasil kejahatan dinikmati oleh partai politik ya entah namanya sebagai sumbangan atau pungutan, dalam pandangan saya tentu saja itu perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mungkin ingin meminta penjelasan dari Mas Febri terkait dengan bagaimana kemudian konsorsium itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini nggak hanya bicara soal individu Johannes Koco, tetapi kemudian ada Black Gold Natural Resources di sana, kemudian juga ada kelompok atau konsorsium yang dalam pandangan saya pun juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya mungkin Mas Tama perlu membaca lagi berkasnya. Jadi persisnya bagaimana posisi terdakwa di sana, bagaimana posisi korporasi di sana, bagaimana posisi kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama PLN, termasuk bagaimana konsep konstruksi hukum dari konsorsium yang mengerjakan proyek PLTU Riau I. Saya kira kalau diikuti proses persidangannya dan kemudian pertimbangan hakim juga dipelajari dengan baik, akan kelihatan di mana posisi terdakwa dan apakah korporasi misalnya Black Gold tadi yang disebut itu harus bertanggung jawab atau tidak. Jadi kalau memang memungkinkan untuk membaca itu lebih lanjut, kami sarankan akan lebih baik jika itu dibaca secara teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip pertanggungjawaban pidana tentu saja harus melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek hukum itu. Subjek hukum itu bisa perorangan itu bisa penyelenggara negara, bisa pihak swasta, atau subjek hukumnya juga bisa korporasi. Nah, persoalannya apakah ketika ada aliran dana misalnya tanpa diketahui atau tanpa proses verifikasi, maka secara otomatis pihak yang menikmati atau mendapatkan aliran dana itu bisa langsung jadi pelaku tindak pidana. Nah, tentu kita bisa diskusi banyak di sini tentang misalnya pencucian uang aktif, pencucian uang pasif, atau hal-hal yang lainnya. Sementara dalam kasus ini KPK belum menggunakan tindak pidana pencucian uang. Baru tindak pidana korupsi, ada tambahan untuk terdakwa Eni kemarin gratifikasi. Baik Mas Febri, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat kembali bertugas. Kita akan tunggu perkembangan kasus ini berikutnya. Selamat malam. Demikian tadi pemirsa, juru bicara KPK Febri Diansyah langsung dari gedung KPK. Mas Tama, kita tidak bisa selesaikan dalam waktu sepanjang dialog, tapi arah kasus ini akan kemana menurut prediksi Anda? Ya tentu saja kalau kita bicara dari publik kan melihatnya proses persidangan sudah menjelaskan pihak-pihak yang disebutkan sebagai tersangka. Tentu saja itu akan menjadi prioritas dalam pandangan saya. Tapi bukan karena tekanan publik kan? Oh tidak, karena kan tadi sudah disebutkan. Apa yang kita bicarakan dari awal sampai selesai pun semua dasarnya adalah proses hukum. Jadi nggak ada kemudian bicara soal asumsi tanpa ada hal-hal yang sudah ada informasinya sudah berkembang. Termasuk potensi tekanan dari penguasa dan sebagainya. Soal tekanan, termasuk yang lain-lain juga soal bagaimana ada pengakuan terkait dengan penerimaan uang yang diterima oleh partai politik. Yang dalam pandangan saya KPK juga harus memberikan pelajaran kepada partai politik terkait dengan hal yang seperti ini. Nah, lewat kasus ini maksudnya? Ya tentu saja dari berbagai macam kasus ya. Jadi nggak hanya bicara soal penanganan perkaranya saja karena uangnya mengalir kemana-mana. Ikuti
alur uang mengalir kemana. Meskipun gitu. tadi ada keterangan misalnya sudah dikembalikan dan lain sebagainya, tentu saja ini nggak bisa menjadi praktek yang kemudian KPK tutup mata. Karena kan KPK tidak hanya bicara soal penindakan. Ya, Mas Tama, saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Tapi tentunya Anda harus mengawal ya. Dan kita akan ikuti. sama-sama. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah bersama Prime Time Talk kali ini. Sampai jumpa lagi Mas ya. Sampai